Di tahun-tahun awalnya, Sung Diomi adalah seorang anak yang suka menggambar. Sejak itu, hampir 30 tahun telah berlalu. Tapi gadis itu tetap mempertahankan keinginan dan bakatnya. Tentu saja dia tidak berhasil menjadi seorang seniman, tapi dia menjadi kurator galeri seni Chume, di mana dia telah bekerja dengan rajin selama 5 tahun terakhir. Dengan dedikasi tertinggi untuk karyanya, Diomi benar-benar melakukan segalanya di galeri, dari menerima lukisan hingga merenovasi ruang, untuk mempersiapkannya untuk pameran besar berikutnya. Terlepas dari usahanya, Diomi luput dari perhatian dan tidak dihargai. Adalah semua kredit dan pujian diarahkan ke direktur galeri seni. Menyadari bahwa pameran bisa dilakukan tanpa dia, gadis itu melarikan diri untuk mencurahkan waktu untuk hobi utamanya. Setelah mengganti pakaiannya dan menyembunyikan wajahnya di balik topeng, Diomi mempersenjatai diri dengan kamera untuk bertemu idolanya, anggota band musik populer yang semua gadis, termasuk Diomi yang tergila-gila. Dia menyadari bahwa dia sedikit lebih tua dari pria itu, tapi itu tidak menghentikannya untuk tidak hanya mencintainya, tetapi juga menjalankan situs web amatir tentang idolanya, yang sangat populer di konser. Gadis itu siap untuk segalanya, dan melompat di atas semua orang, untuk menangkap sebotol air dari penyanyi favoritnya. Ini bukan piala pertama, karena dia adalah penggemar yang paling setia. Tapi Diomi tidak akan berhenti di situ. Di malam hari, dia mengetahui bahwa dia dan memuja lukisan Lisa, dan memutuskan untuk membelikannya sebuah karya oleh orang yang kurang dikenal, artis sebagai hadiah untuk ulang tahunnya yang semakin dekat. Sementara itu seorang kritikus seni terkenal bernama Ryan Gold sedang bekerja di New York. Dia menentukan nilai lukisan sekilas, dan kesuksesan seniman hanya tergantung pada evaluasi pria itu. Di masa lalu dia adalah seorang pelukis yang baik, tapi karena stres dia tidak bisa menyentuh kanvas. Psikolog mencoba membantu mengatasi masalah ini, tapi sejauh ini semuanya tidak berhasil karena Ryan kurang inspirasi. Segera Diomi menerima tugas lain dari direktur, yang menurutnya dia harus pergi ke Cina dan membeli beberapa lukisan seniman terkenal untuk pameran selanjutnya. Ibunya percaya bahwa putrinya menipunya dan ingin melakukan perjalanan setelah musisi, tapi gadis itu menyangkalnya. Sang ibu bereaksi dengan marah terhadap kenangan penyanyi. Karena salah satu konser, gadis itu tidak pergi ke ujian dan lengannya patah, tidak pernah menjadi seorang seniman. Wanita itu mengkritik putrinya karena menjadi penggemar, tapi Diomi yakin ini turun-temurun karena ibunya suka menuntut. Dan ayahnya tidak bisa melepaskan diri dari komposisi batu. Beberapa hari kemudian, Diomi tiba di Cina untuk lelang, dan Ryan juga di sini terinspirasi oleh karya-karya Lisa. Gadis itu membeli lukisan yang diperlukan untuk galeri, dan pada suatu saat melihat pria yang duduk di sebelahnya, karena dia terlihat mirip dengan Shehan. Ryan menawarkan Diomi perkenalan, dan mempermalukannya dengan kekurangajarannya. Setelah itu, banyak lagi yang muncul. Lukisan oleh seniman ternama yang ingin diberikan gadis itu kepada penyanyi. Ryan juga ingin membelinya. Jadi keduanya berlomba menaikkan harga lukisan itu. Pada akhirnya gadis itu tidak punya cukup uang dan tersinggung pada orang kaya yang terisolasi, yang menghargai lukisan karena keahlian mereka, bukan nama belakang artis. Segera setelah gadis itu kembali ke Korea, dia segera ditangkap dan dibawa ke polisi. Ternyata sutradara dan suaminya terlibat dalam skema penipuan, dan penyelidikan percaya bahwa Diomi terlibat. Di malam hari gadis itu dibebaskan pulang, di mana dia bertemu dengan seorang teman yang kaya, Seonjo, yang orang tuanya memiliki restoran dan hotel di dekatnya. Gadis itu mendukung Diomi dalam situasi sulit, dan menawarkan untuk mencari pekerjaan baru. Di pagi hari Diomi melakukan wawancara pertamanya, dan ternyata cukup sukses. Ketika dia kembali ke galeri, dia memutuskan untuk berhenti, tapi direktur menawarkan untuk menggantikannya sebagai kandidat paling layak. Diomi sangat senang karena dia telah memimpikannya sejak hari pertama.
dan memutuskan untuk menolak tawaran pekerjaan lain. Malam berikutnya dia pergi ke bandara untuk melakukan pemotretan eksklusif lainnya, memperhatikan kerumunan penggemar. Gadis itu menyadari bahwa bintang-bintang akan berputar dan menunggu mereka di sisi lain aula. Diomi berhasil mengambil foto unik idolanya, tapi dia terus-menerus disela oleh seorang pria. Berjalan di depan, kerumunan penggemar wanita mengejar para musisi. Akibatnya Diomi jatuh dari tangga, tepat di atas pria itu dan yang wajahnya dia kenali. Rian yang kurang ajar. Dia ingin membuka kedoknya dan meminta maaf. Tapi gadis itu lolos dari kehilangan dompetnya. Di malam hari dia menerbitkan foto-foto baru di situs webnya dan terus meningkatkan popularitas blog. Rian adalah satu-satunya yang menjawab kategoris tentang penyanyi, percaya bahwa dia tidak memiliki bakat dan hanya penggemar yang membantunya menjadi terkenal. Keesokan paginya Diomi kecewa untuk mengumumkan bahwa seseorang dari Amerika Serikat akan mengambil alih posisi direktur. Dia ingin mengambil nyawa mantan direktur, tapi harus menanggung penindasannya. Baru saja menghancurkan karir gadis malang itu. Temannya mendukung Diomi dan menyarankan untuk memeriksa ke dalam ruangan tempat dia tinggal. Ternyata itu ditempati oleh pria lain, dan Seonju mencoba bernegosiasi dengannya. Pria itu adalah Rian, tapi dia dengan tegas menolak untuk menyerahkan kunci kamar. Beberapa saat kemudian dia melihat Seonju dengan seorang gadis dan menganggap bahwa mereka saling mencintai. Tidak ingin berpikir dalam stereotip, Rian menyerahkan kunci kamar, memungkinkan para gadis untuk bermalam di suite dan meniru foto legendaris Sehan. Keesokan paginya Diomi memang kembali ke galeri saat dia tiba-tiba bertemu dengan seorang pengunjung yang ternyata adalah Rian dan dikejutkan olehnya. Jatuh dari tangga lagi ketika dia mengetahui bahwa Rian adalah sutradara baru yang telah tiba dari Amerika Serikat. Dia sangat kesal dan bergegas ke temannya untuk berbagi kekhawatirannya. Sementara itu Rian kembali ke rumah dan melalui jendela kafe dia melihat Seonju memeluk Diomi yang menegaskan asumsinya bahwa mereka adalah pasangan yang jatuh cinta. Hari berikutnya Rian memberitahu staf bahwa dia membatalkan persiapan untuk pameran lain karena dia tidak melihat ada gunanya. Diomi sangat marah dengan situasi ini karena mereka sudah setuju dengan artisnya, tapi direktur baru tidak tertarik dengan masalah seperti itu. Sebentar lagi Diomi harus bertemu dengan artis sepuh itu untuk menginformasikan keputusan mereka untuk meninggalkan pamerannya dan minta maaf untuk direktur yang kasar. Keesokan harinya, Rian memulai persiapan untuk komposisi yang sama sekali berbeda. Tapi entar bagaimana wartawan mengetahuinya yang menjadi mencurigakan. Dengan hati-hati mengingat kejadian, pria itu menyadari bahwa gadis itu berulang kali berada di kantornya. Percaya bahwa dia mengobrak-abrik buku hariannya dengan catatan dan menceritakan tentang rencananya kepada wartawan. Rian memecat Diomi. Di malam hari, ia kembali ke rumah. Gadis itu mengetahui bahwa orang tuanya bertengkar. Diomi mencoba mendamaikan ayah dan ibunya, tapi akhirnya bertengkar dengan ibunya karena pekerjaannya. Wanita itu memperlakukan putrinya dengan iri, tetapi kesal ketika dia mengetahui bahwa Diomi telah dipecat. Seorang teman mengetahui kejadian itu dan memutuskan untuk mendukung temannya dengan menawarinya pekerjaan di kucingnya. Keesokan paginya, Rian muncul di kafe untuk memesan dan dengan demikian mengganggu gadis itu yang baru saja bekerja untuknya. Pria itu memperlakukannya dengan sedikit kasar dan memberitahu dia bahwa dia tidak minum kopi. Meskipun beban kerjanya saat kembali ke galeri, dia bertemu dengan salah satu bawahannya yang memutuskan untuk mengakui bahwa dialah orangnya yang memberitahu para jurnalis tentang rencananya. Menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, Rian kembali ke cafe untuk meminta maaf pada Diomi atas kecurigaan dan tuduhan tak berdasar. Pria itu menawarkan gadis itu untuk kembali bekerja di galeri seni, tapi dia menolak, menyatakan bahwa dia memiliki martabat juga dan tidak akan lari untuk bekerja dalam waktu singkat.
Sebelum pergi Rian memesan segelas susu. Tapi gadis itu menuangkan kopi. Setelah mencicipi minuman, pria itu pingsan. Sedikit kemudian artis sepuh itu memanggil Diomi dan memberitahu dia bahwa dia belum siap untuk memutuskan kontrak. Meskipun kesalahpahaman yang terjadi, bersukacita atas keputusan ini, dia kembali ke tempat tadi. Saat dia tiba-tiba melihat Rian terbaring di lantai, Diomi yang ketakutan meminta kakaknya untuk membantunya dan membawa pria itu ke rumah sakit. Ternyata dia alergi kopi, dan gadis itu merasa bersalah karena dia melakukan ini padanya. Menunjukkan keprihatinan, Diomi tinggal dengan Rian semalaman dan bahkan memegang tangannya untuk menenangkannya sedikit karena demamnya. Di pagi hari, ketika pria itu bangun, Diomi meminta maaf atas tindakannya dan berjanji akan kembali bekerja. Pada gilirannya, Rian memberitahu dia bahwa dia harus bersiap-siap untuk bertemu idola yang sangat menyenangkan gadis itu. Sampai hampir pingsan, bangun subuh, Diomi merias wajah dan bersiap untuk rapat. Percaya bahwa tamunya adalah Shehan yang dia cintai sejak debutnya di panggung besar. Tak lama gadis itu muncul di tempat pertemuan dengan buket bunga dan menyenangkan mengejutkan Rian. Siapa yang tidak menyangka dia bisa begitu cantik di apartemen Shehan. Gadis itu melihat penyanyi itu begitu dekat untuk pertama kalinya dan hampir tidak bisa menahan diri. Dia gugup dan memintanya untuk menunjukkan padanya di mana kamar mandinya. Hati-hati melihat setiap detail. Gadis itu tidak sengaja merusak kamar mandi, menyebabkan dia disiram dengan air dingin. Rian menunjukkan perhatian dan memberinya jaketnya, sehingga gadis itu bisa menjadi hangat berbicara tentang pekerjaan. Direktur galeri seni bertanya penyanyi itu untuk meminjam lukisan dari koleksinya, sehingga mereka dapat mengadakan pameran lesan. Mendengar nama yang familiar, Diomi mengatakan bahwa Rian juga membeli lukisannya di Cina. Tapi pria itu menyangkal fakta ini, sehingga mengejutkan gadis di malam hari. Diomi bertemu dengan seorang teman dan mengatakan kepadanya bahwa hari ini adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya. Salah satu penggemar tidak hanya memperhatikan gadis itu, tetapi juga mengambil beberapa gambar. Dia kaget melihat Diomi memakai jaket yang sama dengan Shehan, dengan asumsi bahwa dia adalah kekasihnya. Segera foto-foto ini dipublikasikan di internet, menyebabkan semua orang berasumsi bahwa Diomi adalah pacar penyanyi itu. Seorang teman melihat ini di foto lain, menunjukkan bahwa Diomi menipunya dengan menyembunyikan hubungannya dengan Shehan. Dengan berlalunya hari, penggemar penyanyi semakin membenci gadis itu, bermimpi berada di posisinya. Ini mengarah pada pertengkaran dan skandal saat orang mencari tahu informasi tentang boneka dan publikasikan di jejaring sosial. Menyadari bahwa dia terlibat dalam apa yang terjadi, rusuh meminta maaf dan merasa bersalah. Beberapa saat kemudian, pria itu menawarkan gadis itu tumpangan pulang dan memperhatikan bahwa seseorang mengikuti mereka. Diomi menolak dan berjalan, dan Rian memastikan bahwa seseorang memang mengawasinya. Sebuah mobil mencoba menabrak gadis itu, tapi Rian membelanya dengan mengorbankan mobilnya. Rian langsung mengklaim bahwa dia adalah orang suruhan Diomi dan dia harus dibiarkan sendiri. Tapi ternyata pengemudinya adalah seorang seniman tua yang tidak merencanakan sesuatu yang kriminal. Rian meyakinkan gadis itu bahwa dia akan memberinya tumpangan, dan di jalan dia memikirkan kata-katanya kepada lelaki tua itu tentang mereka menjadi pasangan yang sedang jatuh cinta. Tiba di kafe, pria itu memperhatikan Seonjo bersama suami dan Aen AKNY. Dia berasumsi bahwa Seonjo selingkuh dari Diomi. Tapi gadis itu menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah sahabatnya. Di tempat kerja, Ria meminta gadis itu untuk tetap jujur, karena jurnalis tidak suka penipuan dan pasti akan melawan semuanya. Begitu dia dan rekannya mencoba menipu orang, tapi itu menyebabkan konsekuensi yang menyedihkan. Beberapa saat kemudian, menjadi jelas bahwa Shehan, dengan latar belakang apa yang terjadi, ditarik ke dalam skandal yang merusak reputasinya. Dalam hal ini, dapat dikecualikan dari daftar penggemar resmi
penyanyi dan dilarang menghadiri konsernya. Menyadari bahwa situasinya memberatkan, para pacar datang dengan ide cemerlang. Mereka menyarankan Ryan untuk membuat beberapa foto bersama dengan boneka. Lantas, bahwa semua orang akan berpikir bahwa dia adalah pacarnya. Ini akan menyingkirkan grupis yang mengganggu dan memecahkan masalah Shehan yang menderita karena situasi. Keesokan paginya Seonju membantu Ryan dan Diomi mengambil serangkaian foto romantis, berpegangan tangan dan berpelukan. Gadis itu takut bahwa sutradara tidak akan menyukai semuanya, tapi dia menyatakan akan menoleransi ketidaknyamanan untuk kebaikan bersama. Pada satu titik Seonjo harus melarikan diri ke sekolah karena anaknya jatuh dan terluka saat latihan. Gurunya ternyata saudara Diomi yang sebenarnya tidak terkait dengannya. Sebagai anak laki-laki itu diadopsi setelah ditemukan di luar rumah sakit. Sementara itu Ryan dan Diomi terus berjalan-jalan tanpa menyadari apapun. Segera Seonju menelepon untuk mengatakan bahwa dia ada di sekolah. Tapi pasangan itu memutuskan untuk tidak marah dan pergi ke taman hiburan. Di sini pasangan tidak hanya bersenang-senang, tapi Ryan bercerita tentang dirinya dan keluarganya. Ternyata dia diadopsi. Jadi dia tinggal di Amerika Serikat, tapi sangat ingin pulang dan mungkin menemukan orang tua kandungnya. Malam harinya, Diomi menerbitkan foto bersama Ryan. Berkat itu rumor tentang dia menghilang, dan dia kembali bekerja dengan percaya diri lagi. Keesokan paginya, Diomi menemukan bahwa Ryan dipekerjakan seorang dokter magang muda dan cantik, menyebabkan dia menjadi cemburu. Kembali ke tempat kerjanya, dia secara tidak sengaja tersandung dan jatuh pada kepala sekolah di depan rekan kerjanya yang menganggap bahwa memang ada sesuatu di antara mereka. Sedikit kemudian, kakak Diomi tiba di galeri seni, siap untuk mengekspos pasangan dan penipuan mereka. Ryan skeptis dengan klaim yang berani dan meyakinkannya bahwa dia seharusnya tidak menimbulkan masalah karena dia akan dengan mudah mengalahkannya dalam seni bela diri. Segera pasangan itu bertemu Seonjo dan akhirnya beres-beres semua kesalahpahaman yang muncul di antara mereka. Ternyata Ryan sudah menikah tapi bercerai. Setelah itu dia hampir tidak memperhatikan gadis-gadis. Beberapa hari kemudian, Ryan dan Diomi pergi keluar kota tapi terjebak hujan, basah dan dingin. Mereka bertemu oleh seorang seniman tua yang mereka rencanakan untuk sampaikan dan diundang ke rumah mereka agar pasangan bisa melakukan pemanasan. Sekembalinya ke rumah, Diomi mempelajari foto-foto terbaru dan menatap Ryan dengan senyum di wajahnya, mengakui bahwa dia peduli padanya. Menggunakan buku catatan yang ditemukan di bandara, Ryan tahu bahwa Diomi bukan hanya penggemar Shehan, tetapi juga memiliki situs web untuk para penggemarnya. Dalam upaya untuk mengenal gadis itu lebih baik, dia berpura-pura menjadi salah satu penggemar. Diam-diam menyusup ke komunitas mereka. Sebentar lagi ada pembukaan pameran yang menampilkan lukisan yang dipinjam musisi. Takut gosip dan skandal, Diomi tidak hanya menyembunyikan wajahnya di balik masker, tetapi juga menjauh dari Shehan, mencegah jurnalis mengambil gambar. Setelah hari kerja berakhir, staf galeri pergi ke kafe dan di mana semua orang belajar tentang bagaimana Diomi dan Ryan bertemu. Kata sutradara bahwa itu pertama kali terjadi pada pelelangan di Cina. Setelah duduk, Diomi harus mengantar pria itu pulang karena dia terlalu banyak minum. Pasangan melakukan kontak tangan ke tangan yang terlihat sangat romantis, tapi tidak mengizinkan mereka untuk mengaku saling menyukai. Ryan terus memantau website gadis itu untuk mengobrol dengannya dan mengenalnya lebih baik sebelum mengusulkan sesuatu yang lebih. Curiga grup itu tidak nyata. Diomi memutuskan untuk melakukan tes pengetahuan Shehan yang ternyata jauh lebih sulit dari Ryan. Diantisipasi mengumpulkan informasi dari sumber publik. Pria itu curang tapi lulus ujian. Hanya satu pertanyaan yang tersisa, jawaban yang dia tidak punya cara untuk menemukannya. Cobalah untuk tidak mengekspos dirinya sendiri. Ryan bergegas ke Bintang dan mempelajarinya secara menyeluruh.
untuk menghindari membuat kesalahan di pertanyaan terakhir. Melalui interaksi pribadi dengan Seon, Direktur Galeri Seni lulus ujian dan bahkan mengeluarkan informasi dipimpin Seonju dan Diomi untuk percaya bahwa ini adalah penggemar sejati penyanyi itu. Keesokan paginya Direktur dan Diomi bertemu di tempat kerja. Seperti tiba-tiba, gadis lain berlari ke arah pria itu dan memeluknya erat. Kesan dan berjuang untuk menyembunyikan kecemburuannya. Diomi mencoba untuk fokus pada pekerjaan, tapi dia gagal total. Dalam upaya untuk mengenal Ryeot lebih baik, gadis itu membujuk temannya untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Seonju mulai menjalankan rencananya. Diomi mengambil kunci apartemen pria itu dengan dalih sesuatu terjadi rumahnya karena keran di dapur rusak. Bergegas pulang dia bertemu petugas, tapi pria itu membiarkannya masuk dengan asumsi bahwa Diomi adalah kenalan dekat Ryan. Gadis itu melihat-lihat, menemukan sebuah ruangan dengan 2 lukisan kecil dan kanvas kosong dengan hanya 1 sapuan kuas di atasnya. Ryan pulang lebih awal dan melihat Diomi pulang. Marah pada gadis itu karena menerobos masuk tanpa izin. Tindakannya mengarah ke perkelahian sebagai akibatnya. Sutradara menendang Sung Diomi keluar darinya apartemen sendiri di lift. Gadis itu bertemu Shehan, tapi tidak menunjukkan kasih sayang penggemar sebanyak sebelumnya. Diomi menyadari bahwa dia menjadi semakin terikat dengan bos, tapi takut untuk mengakui perasaannya. Menyadari bahwa dia menyakiti gadis itu dengan tidak pantas, Ryan mencarinya dan menciumnya di atap gedung. Tidak memperhatikan bahwa ada saksi di dekatnya. Siapa yang melihat itu semua? Orang tua Diomi ada di dekatnya dan juga melihat apa yang terjadi. Jadi mereka bersikeras untuk bertemu Ryan. Komunikasi berjalan dengan baik, dan pria itu mengetahui bahwa gadis itu sering menggambar dan memiliki bakat, tetapi seiring waktu, dia melepaskan mimpinya tanpa kuliah. Di malam hari Ryan memberi Diomi tumpangan pulang dan kembali ke hotel dengan sekantong penuh makanan yang diberikan ibunya dengan hati-hati. Setelah mendengar tentang konser baru Shehan, gadis itu berubah menjadi penampilannya yang biasa dan bergegas ke konferensi pers. Ryan tahu bahwa dia akan berada di sana. Jadi dia mengawasi Diomi dengan penuh minat, takut melepas maskernya, bahkan demi foto bersama idolanya. Meskipun demikian, seorang rekan kerja mengenali Diomi dan mendekatinya, menyebabkan gadis itu mencoba melarikan diri dari tempat kejadian. Ryan memutuskan untuk membantu dan menghentikan rekan kerja itu, menyangkal bahwa grupi dalam warna hitam dan Diomi adalah orang yang sama. Kembali ke rumah, Diomi memutuskan untuk melihat kembali foto dan menyadari bahwa dia mengambil foto Ryan. Bukannya Shehan, dia tidak punya apa-apa untuk diposting ke lokasi setelah bertemu idolanya, karena dia hanya memikirkan bosnya. Memutuskan untuk mengalihkan perhatianmu, gadis itu pergi ke atap, tapi segera Ryan datang padanya. Pada awalnya dia percaya bahwa ini adalah fantasinya, tapi setelah menyentuh pria itu, dia menyadari bahwa dia nyata. Kepala sekolah telah datang untuk mengembalikan piring ibunya, dan secara tidak sengaja menjadi kotor pada cat baru. Dia meminta untuk diundang pulang untuk mencuci tangannya. Namun gadis itu takut membiarkan Ryan masuk ke apartemennya, karena setiap objek di sana terkait dengan Shehan. Akhirnya dia mengizinkan sutradara untuk mencuci tangannya, tapi menutupi matanya sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Segera setelah Diomi bertemu dengan temannya dan mengatakan padanya bahwa dia naksir bosnya dan ingin mengakuinya kepada mereka, Seonju meminta temannya untuk meluangkan waktu, karena penting untuk menyadari bahwa perasaan mereka saling menguntungkan mulai hari berikutnya. Gadis itu mencoba menguji perasaan Ryan, tapi dia gagal. Beberapa saat kemudian, pasangan memiliki masalah yang sama, karena pria itu menolak untuk berpartisipasi dalam pameran karena hilangnya orang yang penting untuknya. Ryan menawarkan untuk memecahkan masalah, tapi pria itu masih menentang kelanjutan pameran. Sedikit kemudian, pasangan itu mencoba membujuk pacar artis itu untuk mengubah sikapnya terhadapnya.
dan muncul. Tapi dia juga tetap pantang menyerah dalam keputusannya. Suatu saat nanti, diketahui bahwa gadis ini dekat dengan Ryan. Apalagi dia ingin mengembalikan hubungan mereka. Dan secara terbuka menyatakan ini kepada Diomi. Sejak hari itu hubungan Ryan dan Diomi memburuk secara tajam. Meskipun fakta bahwa pria itu ingin menyatakan simpatinya pada gadis itu. Memperhatikan apa yang terjadi, ia percaya bahwa pasangan itu putus. Jadi mereka menawarkan Diomi untuk makan siang eksklusif di perusahaan wanita. Ryan dan temannya juga pergi ke restoran ini, yang membuat situasi menjadi agak canggung. Mungkin baik untuknya maupun untuk Diomi. Ryan segera disambut oleh orang tua gadis itu, yang sekali lagi membawakan pria itu makanan untuk merawatnya. Tidak ingin membuat orang tuanya kecewa, Ryan dan Diomi berpura-pura menjadi pasangan dan bermain bersama ayah dan ibu. Mereka pergi piknik menghabiskan waktu bersama keluarga dan melupakan semua masalah sejenak. Pada malam hari gadis itu memutuskan untuk berbicara dan pergi ke situs webnya untuk mencari teman. Kebetulan orang ini ternyata Ryan, berpura-pura menjadi salah satu penggemar. Berkat ini, dia mempelajari masalah dan pengalaman si bodol, dan juga memberinya beberapa kiat yang berguna. Meski ada dialog malam itu, keesokan paginya, pasangan itu semakin menjauh satu sama lain. Sementara pria itu sibuk dengan rapat bisnis, dan mengatur pameran berikutnya. Diomi mengingat saat-saat bahagia yang dihabiskan bersama Ryan. Segera pasangan itu berhasil berbicara secara pribadi. Gadis itu ingin mengerti mengapa sutradara bersikap kasar padanya. Tetapi ternyata bahwa dia hanya takut pada hubungan dan perpisahan karena terlalu menyakitkan. Diomi menyadari bahwa cinta mereka saling berbalas dan menawarkan untuk tetap mencoba membangun komunikasi. Sejak hari itu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama dan makan malam romantis yang membuat mereka lebih bahagia beberapa hari kemudian. Diomi berbagi berita bahagia dengan Seonjo. Di tempat kerja, mereka juga memperhatikan bahwa pasangan itu telah menjadi tutup. Tapi sekali lagi, bawahan memiliki terlalu banyak pekerjaan untuk memikirkannya. Ulang tahun kelima galeri semakin dekat, jadi mereka perlu mendesain hadiah untuk pengunjung. Setiap bawahan menyajikan ide dan sketsa mereka, memungkinkan mereka memilih yang paling pilihan yang menarik. Mantan pacarnya marah pada Ryan karena dia mulai berkencan dengan Diomi dan bersikap kasar kepada pria itu. Setelah itu dia meninggalkan galeri. Setelah sebelumnya bertengkar dengan pacarnya juga. Di malam hari, Ryan dan Diomi pergi berkencan romantis dengan bus dan berfoto bersama. Sementara itu Seonju bertengkar dengan suaminya atas fakta bahwa dia mencuri foto-foto yang disembunyikannya dan menerbitkannya tanpa izinnya. Ketika Diomi pulang ke rumah, kakaknya memutuskan untuk menyatakan cinta padanya, mengingatkannya bahwa dia diadopsi dan telah mencintainya sejak hari pertama. Segera Seonju datang juga, dan mereka bertiga minum bersama untuk menyelesaikan situasi. Diomi hanya memperlakukan saudaranya sebagai teman dan saudara. Jadi dia meminta Ryan untuk tidak mengarang apapun. Pagi harinya gadis itu akan bertemu Shehan dan mengenakan pakaian hitam. Tetapi Ryan muncul di depan pintu. Dia meminta saudaramu untuk menyembunyikannya di belakangnya. Tetapi segera keluar ke kepala sekolah dirinya sendiri, menyadari bahwa mereka bisa bertengkar. Setelah itu pasangan itu berurusan dengan perasaan mereka dan simpati untuk mereka dari orang lain. Ryan cemburu pada gadis itu kepada saudaranya, artis di karyawan hotel. Jadi dia ingin menyembunyikannya dari semua orang yang menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Segera setelah seorang pria mengaku bahwa seorang penggemar di situs web yang mengobrol dengan Diomi, dialah yang menyebabkan gadis itu menyerangnya dengan marah dan menepuk punggungnya. Setelah beberapa hari kerja keras, Ryan mengumumkan bahwa galeri mereka akan segera menyelenggarakan pameran karya Lisa. Setelah bertemu dengan seniman tersebut, sutradara kehilangan kemampuan bicara dan menatap lukisannya lama sekali waktu, sehingga semua urusan galeri harus dilakukan oleh Diomi. Beberapa hari kemudian,
Gadis itu memutuskan untuk mengubah interior rumahnya dan menghapus sebagian foto selebritas itu yang menyenangkan ibunya pada saat yang sama. Dia menerkam putrinya dan memukulnya dengan bantal, tetapi Ryan membela gadis itu. Tak lama kemudian, wanita itu mengakui bahwa dia juga penggemar Sheehan. Meskipun usianya sudah tua di malam hari, Ryan terbangun karena mimpi buruk dan pergi ke rumah gadis itu untuk mengajaknya keluar. Bertekad untuk bersikap tulus, dia menceritakan semua yang mengganggunya. Tidak ingin meninggalkan Ryan di saat sulit, Diomi mengundang pria itu ke rumahnya. Pasangan itu menonton film dan minum anggur sampai malam. Setelah itu mereka tertidur dalam pelukan mereka. Paginya gadis itu terkejut dengan hal ini, tapi ia bahagia karena di sampingnya ada lelaki yang tidak acuh padanya. Mengetahui bahwa Ryan tumbuh di panti asuhan, Diomi menawarkan diri untuk pergi ke panti asuhan dan menyenangkan anak-anak yang malang. Segera rekan kerja mengumpulkan pakaian dan mainan, dan Sheehan yang mengetahui tentang inisiatif tersebut membantu mereka bersukacita atas perbuatan baik tersebut. Pasangan tersebut pergi ke panti asuhan, di mana mereka bermain dengan anak-anak dan mengajari mereka menggambar. Menyenangkan diri pada suasana romantis, Diomi dan Ryan memutuskan untuk meninggalkan jejak tangan mereka di selembar kertas dan saling membantu menggambarnya. Beberapa saat kemudian Ryan mengakui bahwa ia dulunya seorang seniman, tetapi setelah melihat karya Lisa, ia kehilangan inspirasinya selama 3 tahun. Pria itu belum menggambar apapun. Yang mengejutkan Diomi, setelah kembali ke rumah, pasangan itu memasang kartu dan di pagi hari, Ryan dikunjungi oleh tetangga ibunya. Gadis itu mulai mempertanyakan, mengapa Ryan terlihat seperti dia. Menuju perpustakaan, dia meneliti informasi dan segera sampai pada kesimpulan. Mereka memiliki ibu yang sama, dan kedua pria yang dia cintai adalah saudara kandung yang tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Karena Ryan tumbuh di panti asuhan. Mencoba memastikan asumsi, gadis itu mengundang Sheehan dan ibunya ke pameran. Selama presentasi lukisan, Ryan menatap curiga sebagai ibu Sheehan, seolah-olah dia melihat ibunya kepadanya, tapi tidak mengerti perasaan aneh ini. Selama interaksi, rahasia lain terungkap bahwa baik Ryan juga tidak bodoh tahu. Ternyata Lisol adalah ibunya Sheehan yang menggambar-gambar yang sangat disukai Ryan. Di malam hari dia mengundang wanita itu ke tempatnya untuk memamerkan lukisan. Dia dikumpulkan di kamar tidurnya. Sutradara memberitahu dia nama aslinya yang diberikan kepadanya saat lahir dan mengejutkan Lison saat dia menyadari bahwa ini adalah putranya. Tidak mempercayai kenyataan dari apa yang terjadi, wanita itu menjauhkan diri dari Ryan. Setelah itu dia menangis. Sedikit kemudian, Diomi datang dan mendukung pria itu. Dan keesokan paginya Lisol mengunjunginya. Dia mengakui bahwa dia menyingkirkan putranya karena masalah keuangan, tapi bertobat meninggalkannya sendirian di tengah taman. Kembali ke galeri ibu dan anak. Lihat lukisan dari sudut yang berbeda. Menyadari bahwa Lisol sedang menampilkan mimpi anak-anaknya di panti asuhan. Sementara itu, kakak Diomi mulai terikat dengan sahabatnya yang telah melalui perceraian dari suaminya. Di malam hari ibu Diomi sedih saat dia mengenang saat mereka mengadopsi anak laki-laki itu. Dia sedang mengalami masa yang sulit saat pasangan itu kehilangan anak. Diomi menangis saat dia mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk apa yang terjadi yang sebenarnya pada adik laki-lakinya. Keluarga melepaskan rasa sakit masa lalu dan mencoba untuk hidup di masa sekarang. Ibu Ryan dan Diomi saling mengenal, menyadari bahwa anak-anak mereka sedang jatuh cinta dan bisa menjadi pasangan yang luar biasa. Mereka menghadiri pameran sukses lainnya, mendukung Diomi dan Ryan, serta Sheehan yang aktif terlibat. Setelah pekerjaan dilakukan dengan baik, pasangan ini ditawari pameran di Amerika Serikat. Dan mereka sedikit bingung, tidak menyadari apakah itu layak. Diomi siap untuk itu, dan menyarankan Ryan untuk tidak menolak tawaran menggiurkan itu.
Beberapa minggu kemudian pasangan itu melakukan perjalanan kerja. Setahun kemudian, mereka kembali ke rumah dan mengetahui saudara itu, Diomi dan Senjo, sekarang bersama. Mereka menghabiskan waktu baik di GM maupun di kedai kopi. Membesarkan anak sahabat Diomi. Kembali ke apartemennya bersama Ryan. Gadis itu mengingatkannya bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Pria itu telah menyiapkan hadiah spesial, menjadikannya lamaran pernikahan. Telah setuju, Diomi akhirnya menemukan kebahagiaan karena dia memiliki suami, kakak kesayangannya, dan saudara laki-laki Ryan yang dia hargai sebagai musisi.